Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita melakukan meeting pertama. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang barisan dan deret. Misalkan materi pada meeting hari ini tidak selesai, berarti pertemuan berikutnya kita akan mengadakan meeting kembali. Jadi silakan nanti dipersiapkan saja paket datanya untuk pertemuan berikutnya. Setelah misalkan hari meeting selesai, berarti kalau materi tercapai minggu depan itu kita akan latihan soal saja. Nah, setelah latihan soal seperti biasa kita masuk ke ulangan seperti itu ya. Oke, untuk slideshow-nya apakah terlihat? Untuk share screen-nya apakah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya, kita lanjut ya. Pada bahasan hari ini sebenarnya cukup banyak untuk satu KD ini, karena dalam satu KD ini kita membahas tentang barisan dan deret. Barisan dan deret ini juga kita bagi menjadi dua, ada aritmatika, ada juga geometri. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama tentang barisan aritmatika. Oke, cirinya dari barisan aritmatika itu dia dipisahkan dengan tanda koma. Tanda pemisahnya adalah koma. Kemudian dalam suatu barisan aritmatika, oke, nah di sini ada sebuah rumus umumnya itu UN. UN ini kita sebut sebagai suku ke N. Jadi nanti kalau N-nya kita ganti, misalkan kita ganti ke 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya, berarti dia menandakan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Nah, untuk suku pertama berarti kita urut dari barisan yang nomor 1. Ini kita sebut dengan U1. Atau kadang kita sebut juga sebagai A. Jadi untuk baris suku pertama itu bisa disebut U1 atau disebut dengan A. Nah, berarti yang angka 8 dia adalah U2 atau suku kedua. Begitu seterusnya. Berarti ini nanti jadinya U3. Di sini U4. Nanti terus sampai nanti terakhir itu kita sebut dengan UN. Yang disebut dengan suku ke N. Nah, untuk rumus umumnya, rumusnya adalah A. A ini yang tadi, suku pertama, ditambah dengan N-1. Jadi nanti N ini angkanya berapa yang diminta, tinggal diganti saja. Sama dengan di sini. Kalau U10 ya berarti N-nya 10. Dikurang 1 dikalikan dengan B. Nah, B ini adalah beda. Untuk mencari beda, rumusnya adalah UN rumusnya adalah UN dikurangi UN-1. Jadi kalau di sini U5 berarti harus dikurangi dengan U4. Kalau misalkan di situ adalah U7 berarti harus dikurangi dengan U6. Karena rumusnya adalah N-nya UN itu dikurangi dengan UN-1. Jadi kalau misalkan ingin mencari beda dari suatu barisan seperti ini,
Berarti kita 8 dikurang 2. 8 dikurang 2. Berarti jawabannya adalah 6. 6. ya, 6. Kita cek lagi. Apakah 14 dikurangi 8 hasilnya sama dengan 6? Benar atau salah? Hasilnya 6? Benar. Benar. Kemudian yang ketiga juga. Apakah 20 dikurangi 14 hasilnya juga 6? Ya, Pak. Berarti karena jaraknya sama, untuk bedanya itu sama, dari U1 ke U2 ini bedanya 6. U2 ke U3 juga 6. U3 ke U4 juga 6. Maka ini bisa kita sebut sebagai barisan aritmatika. Tapi misalkan dari U1 ke U2 misalkan bedanya 4. Dari U2 ke U3 bedanya juga 4. Tapi nanti kalau dari U3 menuju U4 ternyata bedanya adalah 5, berarti ini bukan barisan aritmatika. Jadi cara membedakan mana barisan aritmatika dan bukan adalah kita cek bedanya dari setiap suku yang ada. Jadi kalau ada satu saja yang tidak sama, misalkan sini 4, sini juga 4, tapi di sini 5, berarti ini bukan barisan aritmatika. Jelas ya? Oke. Kemudian 5 dikurangi 3, 7 dikurang 5, dan 9 dikurang 7. Karena ini jaraknya sama-sama 2, 2 dan 2, berarti yang ini juga barisan aritmatika. Oke, itu untuk penjelasan tentang barisan aritmatika beserta beberapa rumus yang perlu kalian pahami dan kalian ingat. Oke, sekarang pertanyaannya, misal Bapak minta kalian mencari U10. Rumusnya apa berarti? Rumus untuk mencari U10? Ada yang bisa menjawab? Kita mau coba, Pak. Kenapa? Coba. Ya, jawabnya apa? Rumusnya itu U10 Ya, sama dengan dengan A ya, tambah 10 ya, 10 ini satu dikurangi 1 jadinya berapa? 9 9. Terus dikali B. dikali B. Oke. Ini berurusan siapa? Amri, Pak. Amri. Oke, siap. Bagus. Jadi U10 itu sama dengan ditambah 9B. Oke, berarti kalau ada U100 maka rumusnya menjadi A ditambah Iya. 90. Oke, betul. A ditambah dengan 99B. Nah, jadi kalau misalkan kalian diminta suku kesekian untuk suku ke N, misalkan U100 berarti tinggal langsung dikurangi 1 saja, maka beda kalikan 99 nanti dikalikan dengan A. Yang penting syarat untuk nilai A dan nilai B itu sudah ada, itu bisa kita cari. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, sebelum ke contoh soal ini ada satu lagi rumus yang perlu diingat karena ini juga sering muncul. Di sini disebut dengan B aksen. Tadi B adalah beda, sehingga di sini adalah beda yang kedua. Untuk mencari beda kedua, ini biasanya nanti hubungannya dengan sisipan. Nah, maksudnya sisipan begini, misal kita diminta masukkan, silakan input
Misalkan kalian disuruh menginputkan 3 angka, misalkan 3 angka di antara misalkan 10 antara 10 dan 14 misalkan. Nah, berarti kalau kita diminta memasukkan 3 angka, berarti kan di sini ada angka 10. Kemudian ada 1, 2, 3, baru 14. Ini maknanya. Jadi itulah kenapa kok ada namanya sisipan. Jadi kalau diminta menginput atau menyisipkan 3 angka antara 10 dan 14, berarti bentuknya kan seperti ini. Nah, untuk mencari beda antara yang garis ini yang ditanya, maka kita pakai rumus yang ini. Nah, U2 dan U1 nya mana? Ini adalah U1 dan ini adalah U2. Nah, jadi untuk mencarinya adalah kita harus tahu bedanya dulu. Jadi bedanya antara 10 dan 14 berapa? Bedanya adalah 4. Oke. Nah, karena bedanya 4, berarti di sini B-nya kita ganti dengan 4. K ini adalah jumlah bilangan yang akan disisipkan. Jadi kalau diminta menyisipkan 3, maka K-nya kita ganti dengan angka 3. Berarti di sini 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1. Oke. Berarti karena beda keduanya adalah 1, maka 10 ditambah 1 sama dengan 11. 11 ditambah 1 sama dengan 12. Kemudian 12 ditambah 1 lagi sama dengan 13. Nah, inilah yang disebut dengan barisan aritmatika yang baru. Jadi nanti yang awalnya bedanya adalah 4, kalau diminta menyisipkan beberapa bilangan, maka dia bedanya akan berubah lagi. Inilah dengan disebut dengan B aksen atau B kedua. Jadi karena biasanya di soal itu diminta membuat barisan aritmatika yang baru. Materi ini sebenarnya cukup digunakan untuk seperti Bapak sebagai guru misalkan pengen membuat konversi nilai. Ya, misalkan kalian ada misalkan nilai ulangan kan antara 0 sampai 50 rata-rata. Misalkan gitu. Nah, ini kan nilainya kan terlalu jelek. Nah, Bapak pengen nilainya itu nanti bisa jadi 78 sampai dengan 90 lah, biar gak jelek-jelek banget kalau misalkan masuk ke rapot nanti jadinya. Nah, nanti biasanya Bapak kan harus menyisipkan. Kalau sisipannya kan jelas. Ini nanti jadinya ada 79 sampai ke 89 baru ke 90. Nanti ini angkanya berapa akan Bapak hitung, jadi kita tinggal bisa membuat interval nilainya nanti. Nah, nanti penggunaan interval nilai itu bisa pakai B aksennya ini nanti. Itu gambarannya aja. Jadi kalau misalkan ada nilai 0, misalkan nanti setelah dihitung intervalnya adalah anggaplah 0 sampai 3, itu dapat 78. Berarti nanti kalau misalkan nilai rapotnya adalah 78, berarti nilai aslinya dia adalah antara 0 sampai 3 misalkan. Berarti 79 anggaplah intervalnya, berarti dia nilai aslinya adalah 4 sampai dengan 7 dan seterusnya. Jadi nanti misalkan ada nilai ulangan yang jelek tiba-tiba bagus, ya itu biasanya rata-rata dibuatnya pakai konversi begini. Gampangnya seperti itu. Karena kalau misalkan kita ambil apa adanya, nilai gak mungkin bisa tuntas seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soal barisan aritmatika. Ya, di buku tulisnya matematika, Bapak pakai A. Ya, Bapak anggap aja sama. Di sini ada barisan berupa 1, 7, 13 dan 19.
Berarti 1 ke 7 ini bedanya berapa? 6. Oke. Berarti 13 ke 7 juga 6 ya, dan seterusnya. Kita tahu beda ini. Nah, jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan sehingga terjadi barisan aritmatika baru, tentukan barisan aritmatikanya. Oke, tadi kita sudah cari bedanya. Berarti B-nya sudah 6. Di sini bahasa disisipkan dua bilangan di antara dua suku. Nah, di antara dua suku berurutan. Berarti antara sini ya. 1 dengan 7. Nah, ini yang dimaksud dengan dua suku berurutan. Jadi sisipannya antara 1 dan 7, 7 13, 13 dan 19. Beda awal tadi 6. Dihitung sudah dapat di sini 6. Jadi munculnya angka 6 itu dari itu ya. Kemudian di sini karena yang disisipkan tadi berapa? Dua bilangan. Minta dua bilangan maka muncul angka 2 di sini sebagai pengganti K. Kalau sudah sama 1 kita dapat B aksennya adalah 2. Ini untuk B aksen. Berarti tinggal dimasukkan saja. Berarti 1 tambah 2, 3 tambah 2. Nah, ini dua bilangan yang disisipkan tambahannya ini. Nah, jadi untuk barisan aritmatika yang baru ini, kalau dia baris bedanya sama dengan B aksen untuk semuanya, berarti dia benar barisannya. Ini bentuk yang awal. Kan bentuk yang awal ini. Yang Bapak beri kotak merah ini adalah sisipannya. Ini penerapannya kalau di contoh soal yang sederhana. Mungkin ada pertanyaan untuk sisipan? Insya Allah tidak. Paham, Pak. Paham. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Kita diminta menentukan suku ke-20. Berarti dia adalah U20. U20 rumus gampangnya tadi adalah A ditambah 19B. Kalau rumus panjangnya bisa kita tulis seperti ini. Tadi ini adalah A. Oh ya, ini A. Ini N. Ini B. Oke, B kita dapat di sini dari 7 dikurang 2. Berarti yang membuat soal dia menghitung ini. Kalau mau mengurangi dari 2 dikurangi 3 juga tidak ada masalah. Yang penting dia dua suku berurutan yang kita hitung ya. Oke, kalau sudah tahu A-nya adalah 3 karena suku pertama, bedanya adalah 5. Sedangkan N-nya 20, maka tinggal kita masukkan rumus juga. Berarti di sini jadinya min 3. 19 dengan 5. Maka hasilnya adalah untuk U20 sama dengan 92. Gampang ya untuk menentukan suku kesekian. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini modelnya sama sebenarnya. Hanya saja di sini kalau ada sebuah soal barisan aritmatika, bentuknya ada suku pertama dan suku terakhir. Berarti ini adalah A, ini adalah UN. Ingat ya, kalau ada soal ada suku terakhirnya, berarti yang di paling akhir ini namanya UN. Ini A atau U1 boleh, terserah. Oke. Nah, di sini yang diminta adalah tentukan banyak suku. Berarti yang ditanya adalah dari 4/3 sampai angka kelima ini jumlah sukunya tuh ada berapa. Nah, kita sudah punya rumusnya di sini. A ada, UN ada, B juga ada. Nah, berarti kita tinggal masukkan ke rumus dasarnya. Rumus dasarnya kan UN itu sama dengan A ditambah N-1 sama dengan B. Nah, UN-nya sudah punya, berarti di sini 5 seperti contoh ini. Nah, ini lanjutannya.
kemudian A-nya 4/3, N-nya yang dicari, baru B. Kita hitung seperti biasa. Di sini ada keterangan kedua ruas dikali 3 supaya tidak ada per 3. Ya, sehingga 5 jadi 15, sepertiga jadi 1, 4/3 jadi 4. Nah, di sini tinggal dihitung N-nya, berarti 4 dikurang 1, 3. 3 pindah ruas, berarti min 3 jadinya 12. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Bang. Jelas. Nah, ini contoh soal yang lain lagi. Biasanya di soal itu ada model begini. Jadi ada di sini ada suku pertama. Kita simpulkan bersama, ada U1, ada U2 dan juga U3. Nah, suku berurutan. Nah, di sini yang kita diminta adalah nilai X. Nah, untuk mencari nilai X kita bisa menggunakan rumus dari beda, sehingga nanti bisa membuat perbandingan. Berarti di sini ada 3, berarti bisa U3 min U2, U2 min U1, sehingga bentuknya seperti ini. Ini mau dibolak-balik terserah, tidak ada masalah. Yang penting adalah di sebelah kiri ini harus lebih besar dari suku yang sebelah kanannya. Kayak ini, kalau ini U2 berarti U1. Kalau sini U3 berarti ini harus U2. Kalau di sini kamu tulis U3 berarti harus dikurangi dengan U2 di sini. Baru di sini misalkan U2 ini harus dikurangi U1. Tidak boleh lompat. Nggak boleh misalkan mencari beda itu dari U3 dikurangi U1. Ini nggak boleh. Untuk mencari beda. Sisanya adalah ketelitian di sini, tinggal dihitung. Nanti tinggal kita hitungnya bisa pakai seperti biasanya, operasi penjumlahan pengurangan. Maka kita dapat nilai X-nya adalah 4. Nah, di sini ditanya juga barisan tersebut. Makna barisan berarti kita diminta nilai U1, U2 dan U3. Maka nilai X-nya tinggal dimasukkan saja. Kita dapat angka 3, 8 dan 13. Jelas ya? Ya, Pak. Ya, ini model soal yang berbeda lagi. Dalam suatu barisan aritmatika, suku kelima adalah 5. Suku ke-15 adalah 25. Kalau menemukan model soal seperti ini, diketahui misalkan suku kelima, suku ke-15. Kalau yang ditanya adalah beda, suku pertama dan suku ke-20, maka kita tinggal menggunakan rumus eliminasi. Berarti kita kembalikan ke rumus dasar. Ini kan U5. U5 tadi rumus dasarnya adalah A ditambah 4B. Nanti tinggal ganti aja. Berarti kalau U15 kita ganti menjadi A ditambah 14B, sehingga kita bisa langsung eliminasi, kita dapat nilainya B. Kalau sudah tinggal substitusi saja. Setelah disubstitusi maka kita nanti akan mendapatkan nilainya A. Nah, kalau sudah dapat B dan dapat A, berarti kita bisa menentukan suku ke-20. Berarti U20 nya berapa kira-kira? U20 nya berarti min 3. Uh, 19 kali berapa? Ini min 3 ditambah 20 tambah 18 8, berarti U20 sama dengan 35. Oke. Yang lain sudah paham ya?
Kalau ada yang nggak jelas boleh ditanyakan sebelum kita lanjut ke contoh soal yang lain. Kalau jelas Pak. Oke, kalau jelas berarti kita masuk ke deret aritmatika. Nah, di deret aritmatika bedanya dengan baris apa? Baris pakai air. Ya. Jadi kalau untuk barisan tadi pakai koma. Untuk di deret kita menggunakan penjumlahan. Sebenarnya jika kita menemukan bentuk, kalau ada soal misalkan sigma P1 sampai dengan N untuk misalkan P misalkan P plus 6. Oh, ini dari 2. Misalkan P sama dengan 2 sampai dengan N untuk P plus 6. Sebenarnya bentuk ini adalah bentuk dari deret aritmatika. Jadi notasi sigma itu bentuk dari deret aritmatika. Jadi kalau kita jabarkan notasi sigma ini dia menjadi kan mulai dari 2. Berarti P nya ganti 2. Berarti jadi 2 tambah 6 misalkan. Kemudian ditambah lagi berarti setelah 2 itu ada angka 3. Ditambah dan tambah 6 ini dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita dapat juga bentuknya akan jadi deret aritmatika. Di sini 8 ditambah 9 dan seterusnya. Jadi kalau ini nanti diteruskan dia bentuknya seperti ini, akan jadi 10 dan seterusnya. Berarti ini kita tahu bahwa dari 9 ke 8 itu bedanya adalah 1. 10 ke 9 juga bedanya adalah 1. Ya, sama. Jadi untuk notasi sigma dengan deret itu sama bentuknya. Jadi kalau ada soal berupa notasi sigma, nanti kalian jabarkan dulu menjadi bentuk seperti ini biar mudah menghitungnya. Jelas ya? Oke. Nah, di sini rumus umum untuk jumlah suku ke n, suku pertama, n suku pertama. Jadi untuk deret aritmatika itu kita diminta menjumlahkan. Jadi misalkan di sini ada yang dimaksud misalkan S, simbolnya itu pakai S ini Pak. Sebentar. Oke. Simbolnya tuh pakai S untuk deret aritmatika ya, karena biasanya diminta adalah jumlah. Jadi untuk membeda dari mana baris mana deret juga bisa dilihat dari rumusnya. Jadi untuk deret dia pakai S, kalau baris berarti pakai U. Nah, ini simbolnya deret ya, pakai huruf S begini. Nah, ini untuk punyanya deret aritmatika. Jadi di sini rumusnya adalah Sn, berarti n dibagi 2 dikalikan 2a tambah n min 1 dikali b. Nah, kalau kita pisah ini kan 2a maksudnya kan a ditambah apa? A dikali a. 2a itu a tambah a atau a dikali a? Kalau 2a A tambah A. A tambah A. Tambah. tambah atau kali? Tambah ya. Tambah. Oke, ini yang bukan ya. Nah, jadi karena ini penjumlahan berarti ini kan bisa berarti kan A ditambah A. Berarti ini kalau kita pisah kan nggak ada masalah kalau penjumlahan kan. Kalau dipisah berarti ini jadi rumus UN.
Makanya nanti untuk rumus Sn itu bisa kita cari dengan cara N per 2 dalam kurung A tambah UN. Jadi gak harus bentuknya seperti ini untuk rumusnya ya. Jadi tergantung yang diketahui. Kalau kamu tahu suku terakhirnya sama suku pertama, untuk Sn bisa pakai ini. Tapi kalau misalkan cuman tahu A sama B, berarti pakai rumus yang di atas. Jelas ya? Cuman ada penambahan N per 2 sama satu huruf A dari rumusnya UN. Biar gak terlalu bingung, penerapannya begini. Jadi jumlah 100 suku pertama berarti dari U1 ditambah dan seterusnya sampai dengan U100. Ini maknanya ya. Nah, kalau kalian diminta menghitung jumlah 100 suku pertama secara manual kayak gini, 1 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan suku ke 100, itu akan makan banyak waktu. Nah, rumus deret ini mempermudah dengan cara kita cari saja A atau U1 nya, kemudian B nya berapa. B nya sama ya untuk deret dengan baris, sama-sama dikurangi. Di sini contohnya pakai 3 min 1, Bapak ambil yang 5 min 3, hasilnya harusnya sama-sama 2 karena ini sudah berupa deret aritmatika. Nah, kalau sudah ketahuan maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus tadi. Karena kita tahunya A dan B, maka pakainya Sn. Berarti N nya kita ganti 100 karena yang diminta adalah jumlah 100 suku pertama. Berarti N yang kedua ini juga diganti 100. Berarti nanti ini 100 dibagi 2 dapatnya 50. 2 kali 1 dapatnya 2. 100 min 1 99 dikali dengan 2. Nah, pertanyaannya 2 tambah 99 kali 2 ini penjumlahan dulu atau perkalian dulu? Perkalian. Oh, ya. Ya. Oke. Ya. Oke, karena biasanya karena terlalu gopo mengerjakan, rata-rata ini dijumlah dulu baru dikalikan. Nanti kalau ada ujian tolong lebih tenang sedikit biar gak salah untuk menjawabnya. Jadi nanti dilihat dulu perkalian dulu baru dijumlahkan. Oke, baru nanti kita kalikan dengan yang di luar sehingga hasilnya adalah 10.000. Ini untuk soal standarnya, tapi biasanya ulangan jarang seperti ini. Nah, ini model soal yang berikutnya. Hitunglah jumlah dari deret 3, 8, tambah 13, tambah sekian-sekian sampai tambah 93. Kalau ditanya jumlah dari deret, berarti kita diminta mencari nilainya N. Jadi kita gak tahu dari angka 3 sampai 93 ini sebenarnya ada berapa suku yang kita jumlahkan. Jadi kita diminta mencari nilai N nya. Cara mencari nilai N sama, kita masukkan ke rumus dasar. Kita cari dulu N di sini. Ini untuk cari UN, kemudian kalau sudah ketahui UN nya maka kita nanti tinggal menghitungnya pakai rumus yang ini yang tadi sudah Bapak berikan untuk kalian ya. Jadi untuk mempermudah bisa pakai rumus ini. Jadi kan kita sudah mencari UN nya, kita tahu nilai UN nya ada nilai UN, kemudian kita bisa menentukan nilai dari N. Karena kalau langsung pakai rumus Sn ini untuk mencari nilai N agak susah karena kita nanti akan menghitung dengan secara seperti ini. Ini sebenarnya juga ada dua alternatif yang bisa kalian gunakan. Jadi boleh menggunakan N nya langsung dari sini, tapi nanti agak rumit karena di sini akan ada 93, ini ada angka 3 dan akan ada 2 buah N. Di sini meskipun Sn karena nanti akan dicari, jadi kita gak tahu berapa jumlahnya. Oleh karena itu kita harus memulainya dari UN, sehingga nanti Sn ini kita tahu N di sini nih berapa. Oke, seperti itu ya.
Jadi untuk mencari jumlah dari semua deret, tadi rumusnya kan ada Sn setengah N A tambah UN. Nah, jadi A nya sudah ada, berarti tinggal UN nya saja yang belum. Sedangkan untuk mencari UN kita juga butuh N, maka kita bisa mencari nilai N itu dari rumus UN. Karena lebih mudah, karena bisa melihat A dengan beda. 93 dan seterusnya, kita tahu N nya adalah 19. Nah, kalau sudah ketahuan N nya 19, maka tinggal dimasukkan ke rumus ini. N nya ganti 19, kemudian 19 dibagi 2, A ditambah UN, hasilnya adalah 9, 12. Nanti pada akhirnya ya di sini nih sebelumnya. Oke, model-model seperti ini yang biasanya ada di ulangan karena ada campuran dari rumus yang lain yang lebih sering biasanya. Untuk model soal seperti ini ada kesulitan? Nggak ada? Nanya Pak. Ya. Nanya Pak. Berarti yang S kalau yang pakai rumus SN itu untuk cari jumlah dari urutan Iya. Misalkan kita sudah tahu berapa jumlah suku yang mau dicari seperti ini. Jumlah 100 suku pertama. Berarti kan kita jelas pakainya S100. Sedangkan ini kan hitunglah jumlah dari deret. Kan kita nggak tahu dari 3 sampai 93 itu ada berapa suku. Berarti kita harus mencari dulu jumlah N nya pakai rumus UN ini. Oke. Yang lain? Oke, aman berarti. Nah, ini model soal yang berbeda juga. Nah, paling suka sebenarnya model soal seperti ini kalau dibuat ulangan karena agak ribet. Nah, di sini jika suku keempat suatu deret aritmatika adalah 7, suku keempat adalah 7. Jumlah 10 suku pertama adalah 145. Berarti ini kan jumlah 10. Berarti dia S10. Ya. Kalau suku keempat berarti dia pakai U. Ingat, jangan sampai tertukar. Kalau suku berarti U, kalau jumlah 10 suku berarti pakainya yang S10 ini. Oke, itu ya redaksinya harus diingat. Kalau cuman suku berarti U, kalau ada jumlahnya berarti dia S. Oke, tentukan jumlah 12 suku pertama. Nah, di sini kita cuman punya informasi tentang U4. Sedangkan di sini kita gak tahu nilai B dengan nilai A-nya. Pokoknya kita cuman punya dapat rumus A tambah 3B sama dengan 7. Nah, berarti kita tinggal merubah saja S10 menjadi A plus B juga. Caranya adalah mengembalikan kepala rumusnya lagi. Berarti di sini ada 5. 5 dapat dari mana? Rumusnya kan tadi N dibagi 2. Ya, dapat 5. 2A, ini rumus sudah ya. Kemudian karena ini 10 berarti 10 minus 1 kan jadi 9, jadinya 9B. Berarti kita tinggal menghitungnya begini. Kalau yang di sini cara menghitungnya dia 145 dibagi dengan 5 dulu. Sehingga dia punyanya 2A plus 9B sama dengan 29. Misal kalian mau menghitung dengan cara jadi 10A ditambah 45B sama dengan 145, tidak ada masalah. Terserah kalian lebih mudah yang mana. Jelas ya, boleh ya. Jadi ini 5 kalikan 2A dulu jadi 10A, 5 kali 9B jadinya 45B sama dengan 145. Nanti dieliminasi dengan ini, terserah. Tapi kalau penulisnya ini dia memilih 145 ini bagi 5 aja dulu karena bisa didapatnya angkanya lebih kecil langsung, sudah sederhana. Nah, berarti yang dieliminasi adalah A dulu.
karena lebih mudah. Kalau 9 dan B kan susah karena agak besar juga nanti angkanya. Oke, setelah dihitung kita dapat nilai B dan nilai A. Seperti pertanyaan yang ditanya adalah jumlah 12 suku, berarti yang ditanya adalah S12. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk model soal seperti ini? Oke, gak ada ya? Ya? S10 itu 5, 2 sama 9 dapat dari mana? Ya, jadi S10 kan ini ya. Informasi awal gini dulu. Jumlah 10 suku pertama. Berarti kan di sini keterangan adalah 145. Berarti di sini keterangannya adalah S10 itu sama dengan 145. Oke, sampai sini dulu. Nah, S10 ini kan tadi rumusnya adalah ini aja bergerak jauh-jauh ini ya. Nah, ini rumusnya Sn tadi kan setengah N sama dengan setengah N kali dalam kurung 2A plus N min 1B. Berarti di sini kan adanya S10, berarti S10 ini kita rubah. S10 berarti jadinya adalah 10 kan setengah N nanti. Berarti 10 per 2 dikalikan 2A ditambah 10 min 1 dikalikan B, dia sama dengan 145. Nah, kalau dihitung nanti akan jadi seperti ini, ya kan? Oke. Jadi 10 per 25 2A plus 10 min 1 jadi 9B. Ini ada lagi? Kenapa? Oke, kita lanjut model yang berikutnya. Di sini ada seutas tali dengan panjang 246 cm. Nah, mau dipotong menjadi 12 potong. Sorry, garisnya agak lurus. Nah, jadi ada tali 246 akan dipotong 12 bagian membentuk deret aritmatika. Berarti dia nanti potongannya dari kecil agak besar, agak panjang, dari pendek panjang sampai paling panjang. Jadi nanti talinya akan modelnya begini. Seterusnya kayak gitu sampai ada 12 potong nanti. Nah, jika jumlah 3 potong tali yang terpendek adalah 21 cm, jumlah 3 potong tali yang terpendek adalah 21 cm. Tentukan panjang potongan yang terpanjang. Paham nggak maksudnya? Mana, paham nggak? Maksud soalnya paham nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Nah, jadi di sini kan ada tali ya, jelas ya, ukurannya sekian ya. Hampir 2,5 meter ini. Dipotong 12 bagian. Jadi 12 tali nanti. Di sini ada 3 potong tali yang terpendek. Berarti ini tali yang mana? Suku 1 sampai suku 3. Ya kan? Berarti suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga itu sama dengan 21. Ini maknanya. Jelas sampai sini? Jelas ya?
Oke. Nah, kemudian yang diminta apa tadi? Kita disuruh menentukan potongan terpanjang, artinya yang dimaksud adalah suku n. Suku yang terakhir kan, UN kan yang ditanyakan berarti. Ya, tentukan panjang potongan yang terpanjang. Ini lebih ke baris sebenarnya soalnya. Gak apa-apa lah. Sama saja. Nah, berarti yang kita cari adalah yang paling panjang, berarti bisa kita simpulkan jadi yang dicari adalah yang UN ya. UN nya berapa? Nah, untuk tahu potongan terpanjang berarti rumusnya adalah kita butuh A dan butuh B. Nah, di sini kita diminta mencari juga nilainya dulu. Nah, gimana untuk mencari A sama B nya? Ada yang punya ide? Gimana? Ada yang punya ide kah? Kurang tahu. Oke, sebenarnya idenya sama saja dengan yang ini. Nah, ini. Pada dasarnya idenya sama, jadi kita nanti pakainya eliminasi dan substitusi. Oke, tadi kan sudah Pak jelaskan. Di sini ada 3 potong tali. Berarti kalau 3 potong tali, jumlah 3 potong tali kan tadi sudah dijelaskan juga U1 tambah U2 tambah U3. Berarti ini sama dengan apa? S3 kan? Nah, berarti kita sudah punya S3-nya adalah 21. Terus apalagi yang ada di sini keterangannya yang bisa mirip biar kita tahu A sama B-nya. Ini utas tali dengan panjang 246 dipotong sebanyak 12 potong, berarti dia adalah S12. S12 nya adalah 246. Oke, sampai sini mungkin sudah dapat ide. Kalau belum berarti tinggal masukkan aja ke rumusnya. Jadi rumusnya S3 itu berarti rumusnya adalah tadi N per 2. Berarti di sini kan 3/2 berarti. Langsung aja ya, berarti 3/2 dikalikan 2A, A-nya yang dicari. Kemudian ditambah N-1 berarti 2B. N-1 kali B kan berarti nya 2B. Ini sama dengan 21. Oke, kemudian yang S12 berarti sama, jadi ini sama dengan 12 dibagi 2. Di sininya berapa? Tetap 2A karena 2A ini rumusnya. Yang berbeda di sini. Tambah berapa? 11B sama dengan 246.
Oke, sudah sampai sini. Mungkin ada ide sudah? Ya, eliminasi. Berarti nanti caranya untuk mempermudah 21 ini kamu bagi 3/2. Ya, dibagi. Mana bagi? Gini aja, pakai bagiannya. Nah, nanti 246 juga kamu bagi jadi dibagi dengan ini 12/2. Sehingga nanti akan didapatkan berupa 2A ditambah 2B sama dengan hasilnya tadi 21 bagi 3/2. Boleh kan ya? 21 dibagi 3/2. Nanti yang di sini jadinya adalah 2A ditambah 11B. Oh, ini belum tulis. Ini hasilnya berapa nanti? Coba boleh dihitung. 21 dibagi 3/2. Kalau menghitungnya agak susah, kalau pakai itu caranya gini biar lebih mudah. 2 dikalikan 21. Hasilnya berapa? 42. Oke, 42 dibagi 3 berapa? 14. Bagi 3, bagi 3. Bagi 3 bukan bagi 2. 42 dibagi 3. 14. Oh, 14 ya. Oke, sip. Oh, 14 tadi. Oh ya, sip, benar. Ya, jadinya 14. Sorry, salah dengar tadi. Ya, jadi yang ini sama. Jadinya nanti ini kamu kalikan 2. Jadinya berarti sekitar 492 ya. Atau bisa lebih mudah mungkin 12 langsung bagi 2, 6. Jadi ini dibagi 6. Ya. Jadi dapatnya berapa ini? 4 sama 1 ya. Oke. Oke, terus eliminasi. Jadi berapa? Bisa langsung. Oke, berarti jadinya adalah 2B dikurang 11 9B sama dengan ini min ya, 14 dikurang 41 Min 27. Min 27. min 2 27. 27. Berarti B nya berapa? 3. B nya 3. 3. Nah, kalau sudah dapat 3, B nya berarti A nya jadi berapa? Bebas mau pakai yang mana aja. B nya masuk yang kedua atau yang pertama tidak ada masalah, terserah. Empat, Pak. 4, Pak. Oke. Nah, kita sudah punya A, punya B. Berarti tadi yang dicari apa? Tentukan panjang potongan yang terpanjang. Berarti yang terakhir kan berarti UN. Berarti di sini U ke 12. Berarti U12 sama dengan A-nya tadi 4 ditambah 11 dikalikan berapa? B-nya 3. Berarti U12 sama dengan berapa? 37. Oke.
mungkin ada pertanyaan. Insya Allah nggak ada Pak. Insya Allah nggak Nggak ada ada ya. Pak. Oke, kalau nggak ada, ini hitungannya sudah benar, dapat 37. Kita masuk ke barisan geometri. Nah, untuk barisan geometri sebenarnya mirip dengan barisan aritmatika. Cuman bedanya adalah kalau barisan aritmatika dia pakai beda, tapi kalau di geometri dia memakai rasio. Kalau di aritmatika UN dikurangi UN-1, kalau rasio adalah UN dibagi UN-1. Jadi kalau ada U3, maka harus dibagi dengan U2. Atau misalkan U7 harus dibagi dengan U6. Jelas ya? Itu untuk rasio. Mungkin ada yang masih bingung. Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini kita di soal ini kita diminta membedakan mana yang barisan geometri dengan yang bukan. Oke, bisa dilihat ya. Jadi kalau yang namanya barisan geometri itu seperti ini. Rasionya sama. Ini kan sama-sama dikali 1/3, sedangkan yang ini yang bukan. Karena di sini rasionya dari 2 jadi 3 jadi 4. Berarti bukan barisan geometri. Jadi barisan geometri itu harus sama rasionya semua. Dari suku 1 ke suku berikutnya. Oke. Kemudian ini contoh soal standarnya. Jadi tentukan suku ke-7. Berarti yang ditanya adalah U7 dan suku ke N. Nah, kalau pertanyaan suku ke N berarti dia berupa rumus atau bisa kita tuliskan jadi UN seperti ini. Nah, untuk U7 berarti langsung seperti ini. Suku pertama kan 9. Rasionya tadi berapa? Di sini sudah ketahuan, rasionya adalah 1/3. 3 dibagi 9, 1/3. N-nya adalah 7. Berarti N-nya jadi pangkat di sini ya. Kalau untuk rasio. Jadi di sini hitungannya agak gede. Nah, di sini ada 1/3 pangkat 7 dikurang 1, berarti 1/3 pangkat 6. Nah, berarti penghitungannya adalah kan 1 pangkat 6 sama dengan 1. 1 kalikan 9 jadinya 9 di sini. Sedangkan kalau pangkat di dalam kurung seperti materi eksponen kemarin waktu kelas 10, maka jadinya 3 pangkat 6 juga, sehingga 9 dibagi 3 pangkat 6. Nah, di sini 9 ini kan sama dengan 3 pangkat 2. Berarti kalau di sini ada pangkat 2 dibagi pangkat 6 berarti jadinya 3 pangkat 4. Ya kan, kalau pembagian kan dikurangi. Nah, tapi di sini gini deh. Di sini kan ada 9, 3 pangkat 6 ini kita ambil 3 pangkat 2-nya di sini. Nah, gini. Ya lebih mudah. Jadi 3 pangkat 2 kita coret dengan 3 pangkat 2, sehingga di atas tinggal 1, di bawah sisa 3/3 pangkat 4, sehingga sama dengan 1/81. Nah, ini yang dimaksud dengan U ke-7. Jelas sampai sini? Masih ingat kan materi eksponen kan ya? Oke, kalau gitu kita lanjut untuk suku ke N. Suku ke N berarti tinggal masukkan ke dalam rumus saja.
rumus dasarnya adalah A kali R pangkat N min 1. Nah, karena A-nya tadi sudah ketahuan nilainya adalah 9, R-nya juga sudah kita ketahui adalah 1/3, maka jadinya 9 kali 1/3, cuman pangkatnya N min 1. Oke, di materi eksponen 1/3 itu sama dengan 3 pangkat min 1, ya kan? 1/3 itu sama dengan 3 pangkat min 1, sehingga 3 pangkat min 1 kalau dipangkatkan lagi dengan N min 1, berarti pangkatnya tinggal dikalikan saja, berarti min 1 kalikan N, sehingga nanti jadinya 3 pangkat min N min 1 kalikan min 1 itu plus 1. Nah, tadi ada angka 9 itu kita dapati dari 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat min N plus 1. Di eksponen kalau perkalian itu dijumlahkan, sehingga 2 tambah 1 sama dengan 3, maka jadinya 3 pangkat 3 min N, karena huruf gak bisa. Oke, seperti ini. Jelas ya? Mungkin ada pertanyaan? Mana ada pertanyaan kah? Atau sudah jelas? Masih ada orang? Hasil akhir Yang mana? 3 pangkat 3 Iya. Karena yang ditanyakan suku ke N, maka jadinya UN-nya ya ini. Ini hasilnya. UN-nya ya 3 pangkat 3 min N. Jadi gak semua pertanyaan itu harus ada jawabannya ya. Bisa berupa rumus lagi kalau di matematika. Yang lain? Sisa 4 menit. Oke, kita masuk ke contoh soal yang lain. Kita coba selesaikan dalam 4 menit. Tentukan banyak suku pada barisan geometri. Nah, ini kita diminta mencari N. Kalau banyak suku pada barisan geometri, berarti pertanyaannya adalah nilai N. Nah, untuk menentukan banyak suku dalam satu barisan geometri, upayakan UN sama dengan suku terakhir. Nah, sini jelas ya, ini A 81. Kalau sudah pakai terakhir, berarti ini jelas adalah UN. Oke, ini A, ini UN. B-nya adalah 9/27, berarti dapatnya juga 1/3 untuk rasionya. Nah, kalau sudah ketemu semua, berarti tinggal dimasukkan ke rumus dasar ini. UN itu sama dengan 1/81. UN itu rumusnya adalah A kali R pangkat N min 1. 81. Ini 1/3 seperti tadi. Oke. Di sini si penulis memindahkan 81-nya ke ruas kanan. Jadi dia langsung dibagi dengan 81-nya. Oke, biar di sini 1, di sini. Ini kan dibagi 81, di sini kan juga dibagi 81, jadinya 1 dibagi 81 kali 81 jadi kuadrat ya. 81-nya.
kalau sudah, di sini kita harus menghafal yang namanya bilangan berpangkat. Jadi yang di sini untuk 81 ini kalau kita ubah, dia kan sama dengan 3 pangkat 4. Ya kan? 3 pangkat 1 itu 3, pangkat 2 9, pangkat 3 27, pangkat 4-nya 8 1. Oke. Berarti di sini kan juga 3 pangkat 4. Nah, karena perkalian bilangan berpangkat, berarti pangkatnya kita jumlahkan, berarti jadinya pangkat 8 di sini. Kalau 1 jelas, pangkatnya tetap ngikut aja dia. Karena mau pangkat berapapun dia kan tetap 1. Jadinya 1/3 itu pangkat 8 didapat dari sini. 81 itu pangkat 4, 81 yang berikutnya juga pangkat 4. Karena ini sudah dibagi tadi, jadi tetap tinggal n-1 saja. Berarti tinggal kita ambil seperti modelnya logaritma ya, kalau nggak salah. Oke. Jadi ini kan sudah sama-sama 1/3. Berarti kita kalau log kan kita cari aja. Makanya berarti n-1 sama dengan 8. Berarti nilai n-nya adalah 9. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya. Oke, jadi agak dibuka lagi untuk materi kelas 10-nya, terutama matematika minat, meskipun nggak terlalu minat mungkin. Karena sudah 8.30, untuk materi berikutnya ini masih ada pembahasan soal sama deret, ada sisipan juga, masih ada beberapa rumus lagi. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya dengan Google Meet lagi. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja. Jika ada salah kata dan salah perbuatan, Bapak minta maaf. Kemudian untuk meeting hari ini bisa kita akhiri. Terus seperti biasa, sebelum kalian mengakhiri sesi pada hari ini, silakan kalian nanti sebelum live nyalakan kamera, di screenshot, dikirim ke Google Classroom. Di situ ada tugas untuk kirim SS-nya. Jadi silakan kalian buat SS-nya dulu sekarang sebelum live. Ya, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah sudah semua? Oke, kalau sudah akan Bapak akhiri dulu untuk meetingnya.